Sebagai seorang karyawan, aku harus selalu siap ditugaskan dimanapun. Seperti tugas ke desa kali ini. Bisa nggak yang ngelewatinya? Perjalanannya aja udah sangat menyebalkan. Kehidupan di desa pasti penuh tantangan. Tapi kehidupan di desa ternyata sudah banyak sekali perubahan. Dengan kris, kini setiap transaksi jadi lebih praktis. Tugas kerja di desa kali ini sungguh di luar dugaan. Mas Brandon ya? Iya, Pak. Tadi saya telepon, nggak diangkat. Iya, Pak. Nah, nanti saja. Sekarang Mas Brandon ikut saya. Baik, Pak. Mantul ini tentunya. Gak perlu keluarin dompet, bayar makanan jadi lebih higienis. Ya Mas, pakai ini saja. Bayar bensin eceran gak perlu ribet nyari recehan. Penjualnya juga gak perlu bingung nyari kembalian. Gak perlu bawa cash buat transaksi hasil perkebunan. Jadi lebih aman kan? Kalau mau yang murah itu yang ini original. Bayarnya pakai ini. Beli hasil kerajinan jadi lebih nyaman. Ibunya juga nggak perlu takut dapat uang palsu. Oke, kita mulai 1 menit lagi ya. Udah Pak, biar saya aja. Berkat kris, semua transaksi jadi lebih aman, higienis, dan praktis. Silakan Mbak Saskia. Siap, Mbak. Latar Izin belakangnya. saya mulai. Oke. Iya. Oke. Halo Mbak Anita. Halo. Ini teman-teman Gimana sudah kabarnya? bersemangat sekali. Alhamdulillah Mbak. Sedang berjuang Baik, juga. saya Saskia. Semangat. Oke, Mbak. Pemanasan dulu. Oke. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati, CEO dan pendiri Bitrit, Ibu Anita Hairunisa, Eksekutif Editor PT Tempo Media, Bapak Yandri Arfian, serta peserta workshop inkubator literasi Pustaka Nasional Bank Indonesia Jember. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita masih bisa bertemu kembali meskipun secara virtual di hari kedua ini. Semoga kita semua selalu sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Amin. jangan lupa tetap semangat karena materi pada hari ini tidak kalah menarik dengan yang kemarin. Adapun susunan acara pada hari ini, pertama, pembukaan, kedua, dokumentasi, ketiga, pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab, dan terakhir, penutup. Mari kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kepada semua peserta, sebelum memulai acara, kita akan scan dulu nih. Masih pagi, masih segar. Kita foto-foto dulu.
Diaktifkan ya teman-teman videonya, kita foto dulu, setelah itu diskusi. Oke. Pemanasan biar semangat. Yuk Mbak-mbak dan Mas-mas ditunggu open cam. Sudah. Sudah? Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Sebentar. 3, 2, 1. Sudah. Oke, teman-teman. Bisa tetap on cam atau mau off cam tidak masalah. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi pertama oleh narasumber kita, Ibu Anita Hairunisa, sekaligus diskusi dan tanya jawab dengan topik pembahasan adalah workshop metode kepenulisan populer. Kepada Ibu Anita Hairunisa, dipersilakan. Terima kasih Mbak Saskia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat selalu dalam lindungan Tuhan, dalam berkah Tuhan untuk memulai kegiatan hari ini, dan apa yang akan kita pelajari atau kita berbagi di sini akan membawa keberkahan juga bagi kita ilmunya. Amin. Gimana kabar teman-teman semuanya? Saya turut berduka cita ya, ada salah satu dari peserta yang ayahnya meninggal dunia ya. Semoga keluarga diberi ketabahan dan almarhum juga mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya mau minta izin ini kalau sama ada Pak Kendri ya, katanya saya diminta untuk berbagi ilmu tentang metode kepenulisan populer. Padahal di sini ada suhunya. Saya izin nyelek-nyelek dikit lah ilmunya ya. Semoga nanti kalau ada hal-hal yang lebih lebih detail lagi, lebih dalam lagi, kita bisa diskusikan bersama. Saya hari ini diminta untuk menyampaikan tentang metode penulisan populer. Nah, apa sih hubungannya saya dengan metode penulisan populer? Jadi saya ini termasuk orang yang kalau dikenalkan tadi, saya dari bitread.id kalau teman-teman mau lihat ya. Kemudian di bitread.id ini penerbitan. Tapi di belakang dari itu, saya termasuk orang yang paling semangat untuk memperkenalkan atau mengajak teman-teman periset akademik terutama untuk mempopulerkan hasil risetnya mereka. Itu yang paling sering saya lakukan sampai saat ini, sampai detik ini. Karena apa? Indonesia itu keren. Indonesia itu sebenarnya hebat. Mungkin sekarang ini kita butuh booster-booster seperti itu karena kita sedang mengalami masa pandemi yang kita melihat adalah isu-isu atau ya kekacauan seperti itu, dan kita butuh imun booster kan. Imun booster itu adalah kabar-kabar baik, kabar-kabar yang menyenangkan. Nah, saya pikir itu yang perlu kita ingat lagi. Indonesia itu keren. Indonesia itu punya banyak peneliti-peneliti yang kalibernya bukan hanya kaliber di Indonesia, kaliber akademik atau universitas di Indonesia, tapi mereka adalah memang kapasitasnya itu sudah dunia gitu. Mereka kapasitasnya sudah dunia, kapasitas mereka itu sudah contohnya saja kita tuh punya ahli nuklir dan itu perempuan. Ketika terjadi sesuatu di Jepang, stasiun nuklirnya ada masalah kemarin yang beberapa tahun silam, mereka yang dipanggil untuk datang ke sana dan melakukan perbaikan, melakukan penelitian.
Kenapa bisa terjadi begini? Bagaimana cara memperbaikinya? Itu salah satu contoh. Belum lagi juga di kampus-kampus banyak teman-teman atau mungkin yang mandiri-mandiri banyak. Mandiri itu maksudnya seperti mungkin di komunitas atau ada petani atau apa yang mereka melakukan sekelompok orang yang kemudian melakukan suatu penelitian dan itu bisa bermanfaat buat orang lain. Cuman sayangnya adalah penelitian ya bahasa penelitian gitu kan. Kita nggak bisa, nggak semua orang bisa menikmatinya, nggak bisa semua orang bisa mengunyah-ngunyah berita-berita itu gitu kan. Baik itu misalnya riset-riset tentang ekonomi kayak gitu, tidak semua orang bisa menikmati apa yang dilakukan oleh para peneliti atau akademik ini. Tapi ketika kita tahu apa yang mereka lakukan itu, kita bangga seperti bagi orang Indonesia. Kita punya saudara-saudara, kita punya keluarga besar yang hebat gitu kan. Dan itu yang saya pikir harus bisa disuarakan, harus bisa tersampaikan kepada masyarakat secara umum. Gimana cara menyampaikannya? Otomatis cara menyampaikannya adalah paling asik sih lewat tulisan. Nah, paling asik menurut saya paling sederhana lewat tulisan. Dan lewat tulisan itu harus disampaikan dengan cara yang tepat gitu. Nah, inilah yang peran dari kita-kita yang suka, kita-kita yang kesehariannya melakukan penulisan yang sifatnya lebih populer. Karena kita punya peran yang luar biasa. Peran kita tidak kalah hebatnya dengan apa yang dilakukan para peneliti contohnya. Saya ngambil seksi di situ aja sectionnya. Tidak kalah hebatnya dengan apa yang dilakukan para peneliti-peneliti ini. Dan andaikan banyak kabar-kabar hebat, kabar-kabar bagus, kabar-kabar gembira, kabar-kabar menyenangkan atas keberhasilan, pencapaian yang dilakukan oleh saudara-saudara kita ini bisa kita sampaikan kepada saudara kita yang lain, wah itu kan nggak ada lah yang namanya kita, maki-maki Indonesia ini, bangsa kita, orang Indonesia itu, dasar orang Indonesia, maksudnya gitu, hal-hal yang seperti itu, ya, karena kita menemukan kehebatan-kehebatan mereka, dan transfer ilmunya pun bisa dilakukan, itu sebabnya kenapa menulis populer ini menjadi hal yang salah satu yang mengisi aktivitas saya. Itu sebabnya juga saya suka mendorong juga pada Perpusnas Press untuk ayo kita suara pada teman-teman dulu. Kalau ada yang tahu namanya Puspiptek itu juga begitu. Kita jembatani antara para peneliti dengan para penulis nih seperti teman-teman ini. Kemudian mereka diskusi dan apa yang mereka bisa munculkan untuk bisa menyampaikan penelitiannya mereka, karena mereka tuh hebat-hebat, mereka meneliti tentang energi yang terbarukan. Mungkin kalau orang semua ngomong tentang energi yang terbarukan, apa energi yang terbarukan? Mikir dulu gitu. Sebelum selesai membaca judulnya sudah imajinasinya udah ini, jadi ada delay yang membuat orang jadi tidak bisa langsung mengeksekusi, membaca gitu. Ini yang kita coba jembatani. Itu salah satunya mungkin yang membuat Mbak Marisa meminta saya menyampaikan tentang metode penulisan populer gitu. Jadi saya akan sharing aja. Kita akan diskusi apa yang akan dijadikan pegangan bagi kita untuk selanjutnya. Teman-teman bisa melakukan aktivitasnya seperti yang sudah disertakan dalam lomba ini. Saya izin share ya. Ya, silakan Mbak. Saya akan mencoba menyampaikan ini. Metode penulisan populer. Nah, penulisan populer sedikitnya sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi ini adalah hal yang mungkin nggak menganggapnya ini suatu hal yang berat. Tapi dia juga tidak kita anggap remeh perannya dibandingkan dengan penulisan yang ilmiah. Karena kedua hal ini dalam dunia, katakanlah dalam dunia intelektual, dalam dunia karya tulis, dalam dunia literasi, kedua hal ini punya peran yang sama-sama besar. Akademi atau ilmiah, dia berusaha menguatkan ilmu pengetahuan. Tapi kalau ilmu pengetahuan itu tidak tersampaikan tadi saya sampaikan kepada masyarakat, itu kan hanya segelintir, hanya golongan-golongan itu saja. Itu ibaratnya jadi seperti hanya di Menara Gading aja.
Mereka saja yang akan berbicara, tapi tidak tersampaikan kepada masyarakat. Nah, inilah perannya teman-teman yang menulis secara populer. Di sini kita akan menyampaikan kepada masyarakat apapun sebenarnya. Contohnya saja di masa pandemi ini, kita suka banyak melihat sebenarnya banyak istilah-istilah yang kemudian tiba-tiba kita jadi tahu dan kita jadi menyampaikan istilah itu dalam istilah atau konsep itu dalam obrolan kita dengan orang lain gitu kan. Sebutlah banyak kata-kata seperti tentang vaksin, varian virus, kemudian ada istilah airborne, gitu-gitu kan kita konsep-konsep itu kita jadi tahu. Kemudian apa yang paling ini tuh saturasi, nah kayak gitu-gitu kita kan jadi paham. Gitu. Tiba-tiba kita menjadi pintar karena apa? Sebenarnya itu adalah istilah-istilah yang bukan baru, istilah-istilah sudah lama, sudah ada gitu kan. Tapi memang bukan di dalam lingkungan keseharian kita untuk membicarakan itu gitu kan. Kalau di teman-teman nakes mungkin iya, mereka biasa membicarakan itu. Betul kita jadi paham, oh saturasinya berapa, CT-nya berapa, kita jadi expert, kita jadi ahli. Kenapa? Karena itu dijembatani oleh teman-teman yang menulis secara populer ini. Oke. Saya akan coba menyampaikan ini mind map-nya. Oke, ini. Penulisan populer ini, kalau kita bedah dulu sedikit, kan? Kita bedah dulu sedikit untuk memahami apa sih sebenarnya dasarnya dia. Kenapa kemudian dia menjadi khusus harus diperhatikan? Karena penulis populer itu, pertama, dia utamanya adalah si penulis ini nggak boleh egois untuk orang yang menulis. Bukan saya bilang penulis ilmiah itu egois, tapi maksudnya ilmiah memang egois di kalangannya sendiri gitu. Mereka harus membahasakannya secara baku, akademik, kayak gitu kan. Istilah itu harus disampaikan karena memang secara keilmuan. Tapi ketika orang menulis populer, dia menulis itu untuk pembaca. Dia menulis benar-benar tujuannya agar orang lain paham. Empatinya dia kuatkan di sini. Dia punya tugas yang banyak, gitu kan. Dia tugas yang banyak karena dia nggak boleh membuat pembaca tersiksa dengan tulisannya. Tersiksa tidak bisa mengikuti ide-ide yang disampaikan, tersiksa tidak bisa memahami paragraf demi paragraf, tidak tersiksa tidak bisa memahami konsepnya, itu nggak boleh terjadi. Apalagi kalau di zaman sekarang itu lebih sadis. Kita yang terbiasa, jempol kita nih yang punya kuasa penuh nih di dunia digital ini ya, itu ketika jempol ini mulai memainkan di atas screen, di atas layar, di atas layar sentuh ponsel atau gadget kita, ketika pembukanya menjadi tidak menyenangkan buat dia berkerut, dia tidak bingung, otomatis dia punya kuasa penuh untuk men-skip tulisan kita, melewati tulisan kita. Dan ini tentu tidak enak ya bagi kita yang menulisnya gitu kan. Karena apa? Sebenarnya pembaca itu ingin berpikir yang tidak kita menyampaikan bahwa mereka pembaca Indonesia itu atau pembaca tulisan kita itu latar belakangnya itu tidak tinggi, tidak. Tapi ada sesuatu hal yang sederhana dulu yang ingin mereka pahami sebelum kemudian mereka masuk ke dalam tulisannya kita. Jadi kita memang pure ini menulis itu untuk pembaca, untuk membuat orang memahami, membuka diri untuk melihat apa yang akan kita tulis. Gitu. Lalu apa saja nih biasanya? Oke, biasanya isu yang muncul, isu yang menarik adalah hal yang paling utama. Tapi menarik itu bisa sangat subjektif ya, bagaimana setiap orang. Oke, secara payung besarnya berarti isu-isu kemasyarakatan nih, isu-isu yang ada di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang paling kita lihat. Kalau di ilmiah berbeda, justru mereka harus mengulik sesuatu, mengangkat sesuatu, apalagi kalau bersifatnya novelty, kebaruan gitu, itu akan lebih bagus, lebih baik gitu. Sementara kalau di dalam isu populer adalah mengaitkan segala sesuatu informasinya itu dengan hal-hal yang keseharian dalam masyarakatan kita, dalam kita hidup di masyarakat ini. Baik itu sosial, sains juga bisa,
kemudian hal-hal lain juga bisa gitu kan. Berbagai macam bidang bisa, tapi dikaitkan dengan apa yang ada dalam keseharian kita. Jadi itu pun yang menjadi kunci ketika nanti akan eh, mengalih mengalihkan tulisan dari misalnya dari ilmiah kepada yang populer. Hal-hal ini yang menjadi patokan untuk seorang penulis dalam mengolah pesannya nanti. Menulis untuk pembaca. Emang siapa sih pembacanya? Oke. Sebelum kita tahu siapa pembacanya, yang pasti ini kita tidak bicara tentang latar belakang keilmuannya, karena itu bisa sangat random, bisa sangat acak, kita tidak spesifik. Beda dengan yang tadi ya kalau ini. Jadi ini sangat acak. Itu harus kita ingat. Dan cara pertamanya adalah dengan berempati pada diri kita, menempatkan diri kita kalau kita sebagai seorang pembaca itu seperti apa. Ketika ingin membaca suatu isu itu kayak apa gitu. Oke, memahaminya sudah sampai situ. Jadi intinya adalah ini ada tulisan yang nggak boleh menyiksa orang. Tulisan yang nggak boleh menyiksa orang, baik dari sisi bukan hanya idenya, bukan hanya paparannya, tapi juga dari sisi bahasanya, gitu, dari sisi bahasanya. Benar-benar suara saya cukup jelas nggak? Atau kurang keras? Agak lirih, Mbak, untuk di beberapa di HP. Iya. Oh, saya nggak lihat dong. Iya, nggak apa-apa, Mbak. Oke. Sekarang udah keras. Mudah-mudahan ya, untuk masih awal, jadi lirihnya di awal aja. Iya, sudah, Mbak, sudah. Ya, apa nanti di intro aja kalau misalnya suara saya kurang keras atau kecepatan atau apa. Oke, di situ tadi ya, kita memahami untuk motivasi dasar, memahami menulis itu untuk pembaca, isunya kemasyarakatan, dan siapa yang membacanya. Ya, kita mulai masuk kalau bicara tentang siapa yang membacanya, kita mulai bergerak ke arah metodenya. Di sini, sebelum kita masuk ke struktur dan bagaimana cara penulisannya, kita lihat dulu ciri-cirinya. Ciri-ciri dari tulisan populer ini mungkin kesannya kan ini kan hal umum ya, kayaknya semua orang sudah paham, semua orang sudah tahu. Memang bisa jadi begitu. Kita tahu, kita paham ciri-cirinya, tapi ketika eksekusinya itu tidak semudah itu. Gitu. Kemarin saya sempat menjadi juri kan untuk tulisannya teman-teman, dan di situ saya menemukan ada beberapa hal-hal yang dari sekian banyak yang mungkin 50 kalau saya tidak salah ya, itu banyak yang saya temukan itu teman-teman agak ini ya, agak bingungkan mungkin ya dengan mana yang tulisan yang dia berupa makalah atau karya ilmiah gitu, dan mana yang bersifatnya lebih populer gitu. Oke. Ciri-ciri pertama dari karya populer itu adalah dia related dengan siapa pembacanya, yaitu dia bersifat umum. Jadi di sini umumnya adalah target pembacanya memang umum. Kita harus bisa membayangkan bahwa apa yang kita tulis ini bisa dipahami oleh siapapun, mulai dari mereka yang rajin membaca tapi mungkin latar belakang pendidikannya tidak tinggi, ataupun mereka yang latar pendidikannya tinggi, atau juga latar pendidikan tinggi dan tidak suka membaca, sehingga dia harus bisa membuat mereka terpikat di awal gitu. Nah, kita tuh punya peran yang asik banget, yang keren banget sebenarnya ketika kita berhasil menulis secara populer. Sebab banyak orang yang tidak punya kesempatan untuk mengenyam pendidikan lebih tinggi, atau mengikuti kursus-kursus tertentu, atau mengikuti seminar-seminar tertentu karena lokasi dan lain sebagainya, atau keterbatasan akses, tapi lewat artikel, lewat tulisan kita, atau lewat karyanya kita, karya tulisnya kita ini, mereka bisa upgrade ilmu, mereka bisa mendapatkan akselerasi dari pengetahuannya mereka, bisa mereka melakukan akselerasi dari pengetahuannya mereka.
percepatan ilmu di sini, transfer knowledge-nya itu bisa didapat dari sini. Itu yang menjadi buah bonusnya ya dari apa yang kita lakukan. Saya bersifat umum di sini. Otomatis kalau begitu, kita harus bisa membuat karya itu dalam bentuk yang mudah dimengerti. Terus kemudian luas dan komunikatif. Ini penting sekali, luas dan komunikatif. Kita nggak boleh memaksakan diri nih dari sisi menyampaikan ide, benar-benar kekeh dengan menurut kita begini-begini. Nggak bisa seperti itu. Seorang menulis yang menulis populer, dia harus menguasai semua isu. Misalnya dia mengangkat satu isu, dan dia harus menguasai isu itu secara komprehensif, sehingga dia bisa membedahnya lebih luas lagi. Kenapa dia bisa membedahnya lebih luas lagi? Ya tadi, dia mampu membuat ini menjadi sesuatu yang mudah dimengerti. Kalau ada istilah, atau ada konsep, ya istilah juga bisa, istilah misalnya istilah yang berkaitan dengan teknis gitu kan, teknik. Kita nggak bisa menjelaskan itu. Kita nggak bisa menyampaikan istilah itu dalam tulisan populer. Menyebutkan boleh, tapi tidak boleh hanya itu saja. Tidak bisa serta-merta kita berharap, atau istilah ekonomi, dan karena kita pengen kelihatan smart gitu artikelnya kita menyampaikannya dengan istilah-istilah yang tinggi. Bisa seperti itu juga kalau kita berharap ini orang lain bisa memahami, sehingga kita harus menyertakannya dengan mungkin analogi, mampu menyederhanakannya dalam konsep-konsep, membuat pembaca menikmati itu hal yang harus dilakukan. Dan ini sebenarnya jadi plus juga, sebab itu membantu kita juga menambah panjang artikel kita gitu kan, menambah informasi yang kita sampaikan di situ. Itu yang menjadi plusnya juga gitu. Intinya itu, kita nggak bisa memaksakan seorang penulis, dia harus tadi memahami secara komprehensif, kemudian dia harus mampu membuat kalau di dalam ini ada kerangka pemikiran untuk menurunkan semua gagasannya dia atau aspek-aspek penelitian. Kalau di sini wajib membuat menurut saya wajib membuat sebuah outline. Outline itu boleh dituliskan, boleh diangan-angan kita kalau sudah mampu ya. Oke, kita akan bikin begini-begini. Enggak, silahkan. Tapi kalau misalnya kita masih berarti, masalahnya bikin aja outline yang tertulis gitu. Ya. Ada apa? Oke, saya lanjutin ya. Jadi itu. Kita harus mampu membuatnya dalam kita harus kreatif, harus komprehensif, kemudian menguasai isunya dari berbagai aspek supaya kita memberikan angle yang luas juga. Kemudian nanti di situ kita tuangkan dalam outline dahulu. Makanya harus kuatnya di situ. Harus kuat sehingga dan juga kuat dan kreatif gitu. Di situ sehingga mampu menjabarkannya nanti dengan asik. Dan ciri-ciri berikutnya, dia tidak baku, ya. Dia luas. Ini kalau misalnya boleh ditarik, ada garis putus-putus lagi di sini, dia tidak baku, dia sifatnya luas. Karena di sini adalah sisi menariknya yang paling utama, gitu. Bukan sisi kekakuan atau sisi validasinya harus apa gitu, enggak. Tapi dia sisi menariknya yang paling utama. Kemudian dari sisi bahasa dan uraiannya, dari sisi jenis tulisannya, dia bisa berupa naratif, deskriptif, menjelaskan, tapi tidak terlibat dalam proses. Dan tentunya dalam proses risetnya Anda, dia tidak terlibat. Tulisan ini, pembaca Anda tidak terlibat dalam proses risetnya Anda. Cukup Anda menyampaikannya secara memaparkannya saja. Naratif deskriptif ini sifatnya seperti ini. Dia tidak pakai jargon, dia tidak pakai jargon itu apa ya, mungkin seperti tagline atau apa, dia tidak seperti itu. Karena kalaupun Anda menyebutkan misalnya ada kalian kebetulan sedang bercerita tentang kemiliteran, kemudian kalian menyampaikan istilah-istilah di kemiliteran yang menjadi jargonnya mereka atau menjadi semboyannya mereka, boleh, tapi tolong dijelaskan. Berikan lagi tambahan konsep untuk membantu memahami semangat dari yang disampaikan. Kemudian itu yang dilakukan. Baik misalnya
kalian sedang menuliskan tentang COVID, ini juga begitu. Walaupun itu kalian memahami, tapi pembaca belum tentu memahami. Dan berikutnya bukan bahas akademik atau riset ya. Kita ada istilah-istilah yang kemudian kita sederhanakan untuk mudah dinikmati. Sederhanakan untuk mudah dipahami. Karena intinya kita adalah ini menarik dan orang bisa paham. Sehingga ketika dia paham, kita berharap artikel kita ini memicu orang untuk melakukan sesuatu dalam artian mungkin diskusi lebih lanjut dengan orang lain, atau dia meneruskan informasi ini kepada orang lain, atau mungkin tindakan-tindakan lain yang bisa kita ajak sesuatu yang positif bagi orang lain. Kemudian kalau dia mengandung unsur persuasif, apakah boleh? Boleh, sah saja gitu. Tapi tentu bukan seperti lagi dagang ya, gitu, hard selling. Tapi kita bisa menyampaikan itu di dalam paragraf-paragrafnya kita, mungkin di paragraf pengembang atau di paragraf penutup nanti. Itu kalau dari sisi bahasanya, dari sisi bagaimana menuturkannya. Kemudian di sini pastikan untuk misalnya gini, ini mungkin saya temukan juga di beberapa artikel yang kemarin. Misalnya kalian ingin menceritakan tentang luas suatu daerah, membayangkan misalnya kalian ingin berkunjung ke pantai atau ke pegunungan, kemudian di kaki gunungnya ini luasnya, desa itu luasnya sekian. Anda menyebutkan angka-angka misalnya 12 hektar 325 gitu kan. Nah, semua orang paham ya, 12 hektar, misalnya 12.000 apa pokoknya angka tuh nggak semua orang bisa paham. Alangkah lebih bagusnya kalau teman-teman bisa memberikan pembanding. Nah, pembanding itu seperti misalnya, orang pahamnya apa nih? Orang paham lapangan bola. Dan orang paham lapangan bola, otomatis itu yang akan menjadi mudah bagi mereka untuk kita sandingkan. Kalau 12 hektar itu sama dengan berapa lapangan bola ya, misalnya kayak gitu. Jadi orang bisa memahami, luas ya, ternyata kawasannya, ternyata danaunya luas ya, misalnya seperti itu. Jadi angka-angka itu alangkah lebih bagus gitu kan, bisa diberikan pembanding. Atau kalau misalnya Anda ingin menceritakan tentang abrasi, kemudian di situ di abrasi ini sudah kehilangan sekian, angka-angka itu juga nggak enak. Coba kalau misalnya Anda bisa menyampaikannya dengan sudah kehilangan 1/3, 1/4, setengah gitu kan, sebagian atau sekian persen bagian dari ini. Nah, itu salah satu tips yang bisa dilakukan untuk memudahkan orang terlibat dalam tulisan Anda. Oke, ini sudah kita bahas dari sisi ciri-ciri. Oke, kemudian gimana sih struktur sederhananya dari sebuah tulisan yang populer itu? Intinya dia harus sistematis, harmonis, dan logis. Logis jelas ya, karena apa yang Anda sampaikan itu bukan hal yang hoax, bukan hal yang tipu-tipu. Otomatis Anda harus mengecek kembali sumbernya seperti apa. Sistematis ya, karena tadi saya bilang makanya kuatkan juga dibikin outline-nya, dibikin memetakan gagasan-gagasan Anda. Supaya apa? Nanti ini akan related dengan cara tulisannya. Sistematis ini memudahkan Anda supaya Anda tidak lari kemana-mana. Anda tidak mengulang hal-hal yang sama, supaya menambah jumlah kata-kata tulisannya Anda. Anda tidak melakukan itu. Nah, harmonis di sini, harmonisnya tadi paling utama adalah kenikmatannya, nikmat gitu membacanya. Di sini penting, makanya yang harus dilakukan nanti adalah sunting ya, menyunting tulisannya sendiri. Gitu. Harus dilakukan. Tidak di awal, tulis saja dulu, nanti di akhir biasakan untuk mengecek kembali dalam dengan suara yang keras kalau saran saya, supaya terdengar jelas. Jadi tidak diam-diam, tidak dalam hati, dalam suara yang keras, supaya terdengar mana yang tidak enak, mana yang ganjil gitu terdengar. Logis pasti, karena Anda sedang menyampaikan sesuatu yang penting, informatif gitu.
tapi yang saya sampaikan harus logis. Ini kan non fiksi ya, bukan fiksi. Nah, itu strukturnya. Sistematis, harmonis dari kata-kata Anda itu harus penting. Informasinya harus juga setelah sistematis dibalut dengan gaya penulisan yang harmonis, yang enak dari sisi pemilihan kata, pemaparan Anda. Dan di sini berikutnya adalah struktur. Nah, struktur sih standar ya. Sebuah tulisan populer itu dia harus ada judul, nama, ada paragraf pembuka, beberapa paragraf pengembang, dan jangan lupa ada penyimpulnya gitu. Ada closing-nya. Closing ini sama pentingnya dengan pembuka. Bahkan kalau sekarang mungkin pembukanya, kalau closing itu adalah message-nya Anda, pembuka ini adalah sesuatu yang Anda buat seperti ngobrol gitu. Anda ngobrol sama orang, sama teman. Kemudian Anda ajak dia, saya mau cerita tentang misalnya fakta-fakta tentang kasus COVID di kota kita. Terus ya ini gantung orang ya, orang suka apa enggak. Terus apa misalnya yang ingin kamu sampaikan? Itu di situ kalian mencoba untuk meyakinkan dia untuk duduk mau mendengarkan Anda. Bayangkan seperti itu. Kita menulis juga begitu. Bayangkan pembaca Anda di depan, sehingga Anda menyampaikannya dengan hal yang enak, hal yang sistematis, bukan bertele-tele atau berbelit-belit atau mutar-mutar. Gitu. Jadi orang yang mendengarnya juga, orang mendengar atau membacanya pun akan pusing. Itu standarnya. Kemudian paragraf penyimpul ya itu adalah pesan-pesan Anda yang ingin Anda kuatkan dari tujuan Anda. Jadi kita nulis itu harus punya visi misi juga. Visi misi kita apa nih dalam menulis, gitu kan? Nggak hanya sekedar ini, karena terasa ketika orang lain membaca tulisan Anda, kelihatan mana Anda yang bingung hanya berupa kumpulan informasi dari sana sini dengan orang yang memang membuat pondasinya itu kuat. Itu sangat terlihat, sangat terasa, bukan hanya terlihat. Oke, itu bicara tentang strukturnya sudah. Kemudian penulisan populernya. Penulisan populer yang baik itu sebenarnya sih standarnya ada banyak, tapi saya coba menyampaikannya ini. Ini yang saya temukan, beberapa yang saya temukan dari tulisan dari teman-teman yang kemarin. Pertama adalah kalau yang paling utama ya tadi bicara tentang kekuatan jempol juga ya di saat sekarang. Andai kan tulisan teman-teman ini dipublikasikan secara luas, judul itu menjadi jendelanya ya. Judul itu harus informatif. Judulnya populer beda dengan judulnya ilmiah yang memang menyesatkan ya. Tapi tidak menyesatkan, buat pembaca umum menyesatkan, buat pembaca yang di dalam ranahnya mereka tidak menyesatkan. Mereka langsung tahu. Kalau dia misalnya metode apa gitu, dia langsung paham. Oke, ini tentang ini ya. Kemudian mengerucut yang ditelitinya tentang ini. Mereka langsung paham. Tapi itu tidak dengan kita. Kita harus membuat itu. Misalnya kita tidak bisa menyebutkan di judul itu saturasi oksigen rendah, misalnya kita nggak bisa. Atau nggak misalnya ada istilah yang tentang ventilator itu yang istilahnya ada gangguan gitu kan. Nah itu kita nggak bisa menyebut itu, tapi kita bisa menyebutnya dengan sesuatu yang lebih orang pahami, misalnya karena sesak nafas atau ada hal-hal lain yang menyertai gejala yang menyertai itu yang membuat seseorang itu menjadi berat kondisinya, itu yang ditampilkan informatif, jendela. Kan nggak bisa, kita nggak boleh egois, kita milih sendiri yang kita pengen keren gitu, tapi orang lain nggak paham. Nah itu judul. Kemudian isi. Ingat, kita punya visi misi dalam nulis. Nulis tuh nggak boleh cuma ya sudah sekedar nulis. Kita harus punya visi misi, karena itu berisi gagasan-gagasan yang ingin kita sampaikan. Gagasan itu bisa jadi adalah sekumpulan informasi yang kita anggap penting dari yang lain, kemudian kita kemas di situ. Nah, itu yang ingin kita sampaikan kepada pembaca. Ingat, tulisannya itu bukan rangkuman, sama yang harus kita lakukan. Ini bukan rangkuman dari berbagai macam informasi atau artikel lain yang kita temui. Kemudian kita coba penggal sana sini, modif sedikit, itu bukan seperti itu. Boleh aja kalian buat tulisan seperti itu, tapi nanti tidak akan tersampaikan, ruhnya itu tidak akan disampaikan kepada pembaca. Karena dia lihat ini adalah puzzle, ini adalah patchwork gitu kalau orang ngejahit gitu ya, bentuknya seperti itu. Ini adalah sesuatu yang dijahit sana sini,
dia tidak melihat satu kesatuan gitu. Jadi ini bukan rangkuman. Itu yang juga saya temui di beberapa tulisan teman-teman peserta yang kemarin. Mudah-mudahan sih di antara yang terpilih ini tidak ada ya, tapi bisa jadi pelajaran. Kalau kalian belum menemukan, saya nggak menemukan angle yang tepat gitu. Coba kalau saran saya sih, jadi makanya kenapa sih orang penulis ini harus komprehensif dan memahaminya. Walaupun dia punya waktu deadline yang sangat mepet, otomatis makanya ketika kita punya deadline sangat mepet, cukup ambil satu slice yang kita mudah dan kita kuasai. Nah, di situ kita perdalam lagi. Kemudian coba lakukan bergeser-geser angle. Jadi jadi gini misalnya, orang umumnya menulis ini tentang hal ini dengan sisi yang seperti ini. Coba kita geser. Bukan dari sisi kacamata orang ini atau kacamata pihak ini. Coba kita geser terus sampai kita menemukan soul-nya lah dari tulisan kita ini. Sehingga kita bisa mendapatkannya itu bukan muncul sebagai sebuah rangkuman dari informasi-informasi lain. Nah, karena kita pasti ingin tulisan kita ini orisinil ya, kita punya kita sendiri. Otomatis ini tiga hal ini harus ada, bukan rangkuman, message-nya harus ada. Kemudian tadi visi misi untuk menulis tema itu apa? Ini terasa sekali dari beberapa teman-teman yang kemudian terpilih di sini adalah mereka-mereka yang kemudian punya misi dalam menulis artikelnya yang diikut sertakan dalam lomba. Nah, kemudian penulisan populer yang baik adalah menggunakan bahasa yang populer. Populer ini gimana sih? Segaul atau bahasa apa? Karena bahasa populer ini adalah bahasa yang memang ada di masyarakat umum digunakan, bukan sedang ujian gitu ya, bukan sedang ujian. Nanti orang salah juga, sedang ujian, sedang presentasi ilmiah menggunakan bahasa yang populer. Di sini menggunakan bahasa yang umum. Nanti apalagi ketika Anda berusaha memberikan konsep atau apa, itu harus lebih luas gitu, dengan bahasa ini. Kalimatnya tidak boleh bertele-tele, ya, tidak boleh. Kalimat itu jangan panjang, nanti orang tersesat. Potong ide-ide Anda dalam yang ingin Anda bebankan dalam satu kalimat itu kepada 2 kalimat atau 3 kalimat. Kalau orang dewasa mungkin sekarang ya, saat ini mungkin sekitar 12 kata atau 13 kata itu sudah cukup panjang. Lebih dari itu mereka bisa tersesat bingung. Kalau anak kecil lebih pendek lagi. Dulu sih mereka bisa di 8. Kalau sekarang kayaknya mereka mungkin lebih short lagi ya, mungkin di 7 atau apa. 7 kata atau 8 kata itu yang maksimal. Yang mereka bisa serap. Langsung dapat idenya gitu. Makanya nulis untuk anak-anak itu jauh lebih berat ya dibandingkan nulis untuk orang dewasa. Karena harus tepat, sementara medannya kecil. Dan kalau menulis paragraf itu, jangan juga panjang-panjang. Kita berharap orang bisa mengikuti, bukan keren dengan paragraf yang panjang. Kemarin saya baru ngejuriin lomba memang fiksi. Kemudian kita mendapati tulisan sebenarnya idenya dia bagus. Fiksi sejarah ini ya. Tulisannya dia bagus. Informasinya dia bagus gitu. Tapi dia menulisnya dalam paragraf yang sangat panjang. Berat gitu, kita mengikutinya, mata kita itu mengikutinya berat. Untuk orang yang biasa membaca saja, dia bisa lupa ada gagasan apa yang tadi yang di awal dia sampaikan. Karena dia berusaha mengikuti gitu kan, panjangnya kalimat dan paragraf yang luar biasa itu. Itu bisa bagaimana kita ingin membuat orang menarik ya, tertarik dengan tulisan kita. Sementara kita sendiri juga memberatkan mereka. Kemudian kalimat-kalimat yang panjang-panjang ini biasanya sih mereka itu suka belum intinya tuh tidak ada satu esensi yang cukup nonjok gitu biasanya. Biasanya sih memang tujuannya untuk memperpanjang saja tulisannya, kalimat yang panjang-panjang. Sebab ketika kalian yakin dengan ide kalian mau menyampaikannya dengan sangat tepat, itu kalian tidak perlu menuliskan kalimat yang begitu panjang-panjang. Paragraf yang begitu luar biasa ya. Panjang kali lebarnya gitu. Tidak perlu melakukan seperti itu. Karena kalian sudah sangat yakin dan itu saya sampaikan dengan enak, dengan luas.
Dan penulisan populer yang baik, visual juga harus diperhatikan. Visual ini apa ya? Visual ini ya foto, ilustrasi yang menunjang itu adalah hal yang paling sederhana. Kita belum bicara tentang desain, layout atau apa, tapi cukup foto yang tepat, foto yang ukurannya enak untuk mata, bukan hanya asal dapat. Kemudian ilustrasi, misalnya yang menunjang juga begitu yang tepat. Itu hal-hal dasar yang harus teman-teman ingat ya kalau kita ingin menulis populer yang baik. Ini juga yang kami terapkan ketika kami mencoba menghilirkan riset-riset menjadi sesuatu yang populer. Kita dasar-dasar ini yang kemudian kita terapkan sehingga harapan kita hal-hal keren yang dihasilkan oleh para peneliti, hal-hal keren atau informasi-informasi yang berat tapi itu penting untuk disampaikan, itu bisa kita permudah bagi orang untuk berbagai macam kalangan bisa menyerap informasinya. Nah, itu tentang tulisan populernya. Kemudian apa saja sih sebenarnya ciri-ciri contoh dari tulisan populer? Yang paling utama sih ya, kita bisa melihat dari karya-karya jurnalistik ya. Itu adalah contoh-contoh penulisan populer. Ada feature, news, atau opini, itu adalah contoh-contohnya. Teman-teman bisa wajib, saya pikir kita wajib banyak membaca, apalagi sekarang kita, informasi sudah sangat mudah di tangan kita, udah bukan isu lagi, banyak-banyak membaca untuk menemukan ilmu-ilmu lain tentang penulisan populer. Dan dalam penulisan populer ini, apakah orang boleh punya gaya bahasa? Boleh. Itu yang menjadi ciri khas, itu menjadi voice-nya. Boleh saja saya pikir itu untuk kita membuat feature-nya, news, opini, punya gaya bahasa kita sendiri, boleh kita combine seperti itu. Gaya bahasa itu sebenarnya, atau gaya penulisan, itu sebenarnya sama seperti kita lagi ngomong. Kalau kalian, kita beberapa kali interaksi, teman-teman akan kenal suara saya seperti apa. Sehingga suatu saat nanti saya ngomong di balik tembok, ketika kita ada gitu dalam satu ruangan, teman-teman tahu, oh ini suaranya Anita nih gitu. Oh ini suaranya Mbak Anita gitu. Oh ini suaranya Mbak Marisa. Gitu. Kita jadi tahu. Kenapa? Karena itu memang khas. Gitu. Begitu juga ketika kita membaca, kita tahu oh ini khas nih, ini gayanya si ini. Otomatis kalau gayanya ini dia akan menuturkannya, dia akan membedah informasinya akan seperti ini. Kita akan dapat informasi, bukan hanya informasi, mungkin kita juga akan mendapat pertambahan vocabulary kata yang menarik dari gaya bahasa, dari artikelnya dia. Itu contohnya. Bagaimana kita bisa menguasai ini semua, saya pikir harus banyak-banyak yang memang berarti. Nah, salah satunya adalah di kegiatan ini. Kemarin teman-teman sudah bikin tulisan. Nanti kemudian ada challenge berikutnya. Ini satu kesempatan untuk mengasah, melatih apa yang ingin jadi tambahan skill bagi teman-teman. Karena menulis itu paling asik. Menulis itu kalian tidak ditanya ijazahnya apa. Ya kecuali nulis populer ya, kalian tidak ditanya ijazahnya apa. Dari usia yang paling kecil di Bitread itu kita ada penulis yang masih TK, akan menulis juga dia membaca menulis itu masih terbatas, tapi dia sudah menerbitkan buku. Jadi dari yang paling kecil sampai yang setua apapun itu orang bebas, nggak ada batasan, nggak ada limitationnya, semua orang boleh melakukan itu. Tidak ditanya kamu siapa, latar belakangnya apa, itu ditanya ketika kalian menulisnya memang secara bersinggungan dengan suatu informasi penting, misalnya secara kemiliteran, secara sains atau apa ya. Tapi intinya terbuka. Dan kalau ditekuni secara baik, secara bagus, teman-teman bisa mendapatkan hasil juga, mendapatkan hasil finansial dari sini. Dan itu adalah suatu skill yang kalau ditekuni terus makin cakep gitu, makin jago, makin hebat. Itu sih. Jadi ini satu kesempatan dalam kompetisi ini teman-teman bisa dapat challenge seperti itu. Saya izin sebentar ya, ingin memperlihatkan beberapa tulisan di sini. Tulisan ini dari teman-teman, ini dari Cindy. Cindy ini saya suka dari sisi openingnya. Mbak belum muncul, Mbak. Kenapa?
Tampilannya belum muncul. Mbak mau munculkan, mau Bang? ya. Boleh sebentar. Bentar ya. Saya pindahin dulu. Oke, nih. Dia terpause tadi. Sorry. Sekarang kelihatan ya? Ya, kelihatan, Mbak. Sip. Di sini ada Cindy kan, tadi saya ngeliat Cindy datangnya sudah agak lebih awal. Mbak Cindy ini menulisnya dengan saya pikir ini cukup rapi ya, cukup bersih dari sisi typo dan lain-lainnya. Di sini pun dia memberikannya dengan sangat enak. Kita diajak dulu. Oke, informasi yang disampaikan sama Mbak Cindy di sini dibuka dengan hal yang umum dulu. Tapi kita sebenarnya dari judulnya sudah melihat, apa tuh edamame dijadikan pia gitu kan? Apa nih gitu? Di Jember ada aja. Pasti kita mikirnya pertama gitu kan ketika membaca. Nanti kemudian kita jadi pengen tahu ada apa sih gitu di dalamnya. Oke, Mbak Cindy mencoba membukanya dengan hal yang umum. Yang umum, tapi umumnya pun dia sangat enak. Saya baca di sini. Kita kalau kuliner itu biasanya orang banyak yang tertarik gitu ya. Kuliner, wisata itu isu yang paling tertarik. Sama kehidupan orang biasanya yang kita tertarik. Di sini Cindy sudah salah satu contohnya. Oke. Nah, dari sisi tampilan bagi saya enak. Kita membacanya ada jeda. Kita membacanya ada ruang untuk yang menyegarkan dari sisi tulisan melulu gitu ya. Itu apalagi ini adalah foto-foto pribadi beliau, dokumen pribadi, dokumen pribadi. Oke. Cuman paling adalah di sini ketika ini saya ingin bertanya nanti ke teman-teman, kalau teman-teman baca feature news, apakah teman-teman menemukan catatan kaki di situ gitu? Itu nanti dicek kembali. Kalau ini diangkatnya untuk populer ya, untuk sebuah penulisan populer, apakah teman-teman menemukan catatan kaki di artikelnya atau apa yang teman-teman temukan di tengah-tengah di artikel seperti ini? Apakah nanti di akhir yang teman-teman temukan? Teman-teman coba cari tahu itu lagi dari berbagai macam artikel. Saya rasa sih teman-teman juga sudah tahu ya, cuman kita kadang-kadang suka bingung nih untuk artikel seperti ini saya menempatkannya di mana. Atau mungkin terbiasa mengerjakan yang akademik. Oke, kalau ini, nah lihat, menurut saya enak ya kita ini. Tinggal masalah adalah di masalah kualitas dari fotonya. Saya nggak bicara harus pakai gadget yang bagus atau apa, tapi fotonya dicari yang lebih clear lagi, lebih jelas lagi. Kemudian tidak mesti dia dikecil-kecilkan atau di apa. Jadi kita bikin dalam kapasitas yang enak untuk orang baca. Makanya sebenarnya ada standar-standar berapa ukuran-ukuran untuk foto. Kalau di buku ada, saya pikir juga di artikel ada. Memang sih kalau di artikel untuk elektronik mungkin jadi lebih diringankan ya untuk itu. Tapi kalau untuk di buku itu harus yang tajam, baik itu foto atau ilustrasi. Karena selain masalah cetak juga masalah keleluasan orang untuk itu adalah jeda, adalah mata ini udah baca set foto kemudian menjadi jeda bagi dia untuk sebelum beralih kepada informasi berikutnya. Ini yang dari Mbak Cindy ya. Nah, kita bisa ngelihat bagaimana Mbak Cindy menguraikan tulisan ini. Ini dari sisi clear-nya ya, dari sisi mata, dari sisi ini yang ingin saya tampilkan. Berikutnya saya mau share yang sebentar. Satu lagi ya. Satu lagi ini. Lagi saya ingin share yang kalau ini saya suka banget dari tulisannya. Nah, paling utama sebenarnya
kan tadi sudah saya sempat singgung sedikit ya, dan teman-teman juga pasti pernah merasakan bagaimana sebenarnya ketika kita membaca sebuah tulisan itu harus menarik. Menariknya itu gimana? Contoh tulisan yang berhasil itu adalah ketika kita sudah selesai membaca artikel itu, kita masih mengingat informasinya, kita masih terpetakan apa yang dia uraikan di dalam tulisan itu. Itu yang paling sukses. Sehingga tujuan kita bisa melahirkan tindakan atau menjadi sebuah diskursus untuk pembahasan lebih lanjut, diteruskan lagi dalam bentuk apa-apa dari informasi yang kita sampaikan, itu bisa berhasil. Salah satu tulisan dari ini dari peserta ya Mbak Yonara Intan ya, ini adalah salah satu tulisan yang saya ingat betul. Jadi sampai sekarang pun saya masih ingat dan saya menikmati membacanya. Oke, dia mencoba membukanya dengan sesuatu yang relevan sekali dengan saat ini gitu kan. Oke, kita jadi penasaran apa hubungannya gitu. Kondisi saat ini dengan jeruk gitu kan. Ternyata kuncinya memang ada di inovasi. Saya sambil berpikir-pikir terus sebenarnya ini kalau judulnya sudah sangat informatif. Tapi kalau misalnya kita olah bisa nggak ya ini judulnya? Misalnya inovasi herbal produk hilir jeruk Semboro pertama di Jember. Jadi herbal itu kan salah satu yang menjadi inovasinya dari si petani ini gitu kan. Sehingga dia tidak menjadi dua hal. Jadi satu inovasi herbal produk hilir jeruk Semboro misalnya seperti itu. Saya mikir itu juga masih masuk untuk artikel ini. Nah, oke. Kemudian isunya di sini adalah tulisannya sudah enak, bahasanya sudah asik. Saya jadi banyak belajar juga di sini tentang jeruk gitu kan, tentang bagaimana pengolahannya, inspirasinya orang ini dari mana. Cuma masalah di sini adalah fotonya saja. Fotonya yang terlalu kecil sehingga ketika kita ingin terlibat jauh dalam tulisan ini, kita jadi bingung. Kemudian tidak ada pemberian caption ya. Ini apa? Kemudian ini apa? Ini dia ngapain? Saya nggak tahu. Apa dia sedang duduk aja di situ gitu kan? Kemudian ini siapa saja? Saya juga kurang paham gitu. Sehingga ada jeda gitu. Kalau kita harapkan itu tidak ada jeda ketika membaca sampai kemudian menikmati visualnya itu satu kesatuan informasi yang utuh. Tidak ada jeda membuat orang jadi apa sih ini, apa fungsinya dia naruh foto di sini kalau kita nggak tahu ini foto apa, ini foto lagi ngapain gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini yang kemudian mungkin bisa jadi masukan bagi Mbak Yonara dan tadi Mbak Cindy dan juga mungkin teman-teman lain ada yang menemukan dalam tulisannya seperti itu. Bisa diperbaiki ya untuk hal seperti ini. Jadi kita intinya itu pembaca menikmati, pembaca menarik. Mereka akan membincangkan tulisan kita, mereka akan membicarakan, membagikannya tulisan kita kepada orang lain. Itu adalah suksesnya dan caranya adalah ya dia tidak boleh ada jeda sebenarnya. Baik itu jeda dari sisi mengurutkan kening dari tulisan kita, mengurutkan kening karena pembahasan kita, istilah-istilahnya mungkin terlalu tinggi, mengurutkan kening karena dia tidak tahu ini gambar apa, ini sedang bercerita tentang apa, hubungannya dengan teksnya apa. Nah, itu hal-hal kayak gitu yang harus kita terus perbaiki. Oke, kalau dari saya mungkin itu, Mbak. Silakan. Oke, Mbak, terima kasih. Diskusi ya. Ya, langsung bisa ke diskusi dan tanya jawab. Silakan. Oke, itu ada Mas Rahman, Kamal, silahkan Mas Rahman. Baik, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Di sini saya cukup tertarik dengan pembahasan dari Mbak Anita. Gitu. Jadi Kak, tentang penjelasannya terkait penulisan populer. Nah, di sana tiba-tiba saya teringat tentang sebuah penulisan. Jadi Kak, kan beberapa saat yang lalu saya juga cukup tertarik dengan copywriting nih, soalnya suka main sosial media gitu. Nah, kok kayaknya mirip-mirip kayak gitu. Apakah emang dasarnya kepenulisan populer dan copywriting itu hal yang serupa atau gimana seperti itu? Nah, untuk yang kedua pertanyaannya,
terkait dengan ini Kak, kan kita ngelakukan penulisan populer kan yang kita ngelakukan riset tuh. Nah, untuk melampirkan atau menunjukkan riset yang kita lakuin, kita data-data yang kita wawancara atau apa, itu cara menyampaikan itu dalam tulisan atau kita harus mempublisnya dalam publikasi yang berbeda. Gitu. Terima kasih. Oke, langsung aja ya dijawab ya. Untuk Mas Ya Mbak, langsung aja. Rahman. Oke, Mas Rahman. Ya, copywriting itu asik ya, dan itu juga turunan berikutnya yang membuat orang bisa bekerja dari mana saja kalau dia menguasai hal itu. Gak peduli Mas ada tinggal di mana, di belahan dunia mana, di belahan Indonesia mana gitu kan, dan Mas bisa bekerja dan menghasilkan dari situ. Dan copywriting ini dia memang pasti challenge-nya lebih berat lagi ya daripada sekedar menulis populer biasa gitu kan. Menulis populer ya, kalau copywriting dia ada ajakan yang persuasifnya lebih besar. Tapi memang apalagi ketika dihubungkan dengan SEO dan lain-lain ya, itu sehingga yang harus dilakukan untuk kita ini ketika menulis copywriting, intinya sih sebenarnya sama. Kita harus bisa menarik minat. Kita harus bisa membuat orang melakukan aksi setelah itu. Itu. Nah, ini masalah rasa gitu. Ini masalah rasa, bukan masalah struktur, bukan masalah apa ya, kaidah-kaidah, enggak. Jadi dia masalahnya memang masalah rasa di situ. Yang pasti yang paling utama ketika kita akan menulis sebuah copywriting adalah kalimat kita itu harus yang sederhana. Mungkin sekedar subjek, predikatnya objek gitu. Kita tidak menghasilkan kalimat-kalimat yang berat gitu. Ya, kalimat yang sederhana sehingga orang bisa mengikuti kita. Tapi ingat, unsur untuk mengundangnya itu harus kena. Nah, ini gimana caranya gitu. Ini memang saya bilang tadi, ini masalah rasa. Kalau masalah rasa itu cuma bisa kita dapat dengan banyak melakukan latihan, dengan banyak membaca, melihat artikel-artikel lain gitu, dengan banyak melihat contoh-contoh tulisan copywriting yang lain gitu. Buat tulisan copywriting, untuk tulisan yang jenisnya seperti copywriting ini, dia tidak memuat informasi padat, panjang, lebar, segala macam gitu. Kalau Anda punya, ini dihubungkan dulu dengan yang tadi ya, sebelum nanti saya menjawab yang keduanya, dihubungkan dengan yang wawancara. Kalau misalnya Anda punya wawancara, itu bisa dimuat dalam bentuk media yang lain. Gitu. Jadi tidak memuat yang panjang lebar itu untuk copywriting, dia singkat, sederhana. Karena yang paling diutamakan dari tulisan itu adalah bisa menarik, kemudian pembaca bisa paham, informatifnya cuma di situ, pembaca bisa paham, dan mengundang aksi untuk lakukan sesuatu dari situ. Misalnya copywriting mengajak orang sama-sama untuk melakukan aksi berdonasi atau terhadap lingkungan atau membeli sesuatu. Nah, itu. Jadi di situ, atau untuk mengikuti sesuatu, misalnya itu. Jadi ini masalah rasa yang harus banyak Mas Rahman kalau sudah tertarik, nah itu lebih oke lagi. Terus aja berlatih, kemudian terus saja lihat contoh-contoh sehingga mendapatkan mana yang feel-nya. Karena itu masih tadi kita nggak bisa kalau masalah bicara tentang strukturnya dari sebuah copywriting ya paling cuma itu, ada ya bukanya, kemudian yang menarik ya, membuat orang, kemudian disebut tidak boleh panjang, ada informasi yang disampaikan clear gitu kan, informasi itu clear, tapi tidak mendalam, kemudian ada sesuatu yang menjadi punch-nya itu menjadi mengundang orang untuk melakukan sesuatu. Strukturnya kalimatnya harus sederhana, tidak boleh kalimat yang berbelit-belit, apalagi yang kalimat-kalimatnya yang panjang gitu. Nah, untuk yang kedua, kalau kita membuat sebuah tulisan, kalau misalnya artikel yang feature misalnya gitu, kalau dia sebelum masuk feature, apakah kalau hasil wawancara bagaimana kita menyampaikan, memuatnya di dalam tulisan. Nah, ini tergantung dari jenis tulisannya. Kalau tulisannya feature, teman-teman bisa, fiksi itu kan seperti sebuah fiksi ya dalam jurnalistik.
seperti sebuah fiksi dalam jurnalistik, sehingga teman-teman boleh membubuhkan sedikit dialog di situ, gitu kan? Atau sesuatu dia yang menggambarkan deskripsinya, suasana atau apa ketika melakukan wawancara, itu bisa dimuat. Jadi tergantung dari jenis tulisannya apa. Kalau memang dia news ya pasti paling hanya mengutip. Nah, itu kalau dia news. Kalau dia feature dia bisa lebih leluasa lagi. Gitu. Selama memang ruang yang digunakan, yang akan digunakan untuk menulis itu cukup. Tapi sekarang kan masanya lebih seru ya. Sekarang kita bicara tentang zaman yang lebih asik. Zaman di mana orang mengakses informasi itu lompat sana lompat sini. Zaman di mana berita di situs-situs berita itu direferensikan dimulai dari Lambe Tura, kemudian dari TikTok gitu kan. Nah, jadi TikTok bisa menjadi sumber dari informasi di artikel berita. Kenapa? Karena ada viralnya. Jadi sesuatu yang viral otomatis sudah mengundang minat orang banyak. Nah, wawancara tadi saya pikir kita di challenge untuk kreatif. Untuk kenapa kreatifnya? Ini bukan bicara tentang kaidah-kaidah lagi dari sisi jurnalistik di kampus dari akademik gitu, tapi dari sisi kreativitas bagaimana bisa menarik minat pembaca yang juga saat ini mungkin minat bacanya agak kurang atau apa, atau mereka lebih tertarik kepada yang lebih visual atau audio dibandingkan yang membaca seperti itu. Karena kadang membaca dari judulnya saja saya sudah paham gitu. Ini kata orang ya. Jadi justru di sini di challenge untuk lebih kreatif. Maka saya pikir tulisan Anda tetap menjadi sebuah tulisan ketika kalian punya wawancara yang lebih panjang, dan saya pikir kalian pikir ini sayang kalau dibuang begitu saja. Hadirkan dalam format yang lain. Format panjang, misalnya video yang bisa ditaruh di YouTube, atau misalnya format potongan-potongan pendek yang teman-teman bisa taruh di TikTok, nggak ada masalah gitu kan. Intinya kita harus kreatif mungkin, intinya bagaimana informasi itu tersampaikan seluas mungkin, tidak mengurangi nilai dari informasinya, tidak mengurangi dari visi dan misi kalian dalam menyampaikan membuat tulisan itu, tapi kalian bisa meluaskan seluas mungkin pembaca atau penikmat informasi, penikmat informasi dari Anda, itu dari tulisan Anda. Saya pikir itu. Jadi kita di-challenge. Oke deh, kita bikin tulisannya di sini, taruh di media misalnya, atau taruh di blog, atau gimana kalian menyampaikannya nanti. Nanti kalian boleh mendukungnya dengan video-video wawancara itu dalam format-format yang lain. Ini yang sebenarnya juga dilakuin sama kita di Betrip. Jadi kita bikin buku, bikin e-book. Kalau kita bikin e-book ataupun cetak, itu kita sekarang kan orang pengennya lebih lihat ya. Misalnya kita bikin tutorial atau bukunya itu lebih kepada ada cara-cara. Di situ kami biasanya melampirkan ini visualnya, kalian teman-teman pembaca bisa lihat di mana. Jadi ada link video misalnya yang ditautkan ke YouTube atau ditautkan ke manapun ya tempat yang bisa kita muat video misalnya. Kalau dia e-book langsung begitu. Kalau dia cetak kita taruh QR segala macam. Jadi intinya kita memudahkan orang untuk mengakses informasi, dan memang harus lintas platform gitu. Saat ini memang lintas platform, kita nggak bisa memaksakan dia hanya di situ-situ saja. Itu sih, Rahman. Mudah-mudahan terjawab. Baik, cukup menarik Kak, dan bisa dipahami. Terima kasih. Oke, selanjutnya, Mas Rahman udah nggak ada pertanyaan lagi ya? Sudah jelas Kak. Oke. Selanjutnya dari karyanya aja nanti dari Mas Rahman. Iya, Robiatul Adawiyah, silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, apakah suara saya jelas? Sangat jelas sekali. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Juga terima kasih Bu Anita atas penyampaian materinya yang sangat menarik. Di sini saya ingin bertanya, Bu, apakah metode penulisan populer ini bisa diaplikasikan ke berbagai jenis tulisan, baik itu ilmiah ataupun sastra? Lalu yang kedua, pertanyaan saya, untuk foto yang ditampilkan di tulisan itu, apakah harus pure dari kita sendiri atau kita boleh mengambil di Google atau di media lain seperti itu? Terima kasih.
Saya manggilnya apa nih? Mbak Robiatu, Bisa panggil Robi, Bu. Robi, wes. Oke, Iya. Mbak Robi. Keren namanya. Jadi gini Mbak Robi, kalau untuk penulisan populer itu pasti dia berbeda dengan penulisan ilmiah. Tapi sebenarnya prinsip-prinsip dasarnya bisa kita aplikasikan. Bahkan alangkah lebih oke-nya lagi kalau misalnya sebuah riset ya, kita bicara tentang riset misalnya, jurnal gitu. Kalau jurnal itu, jurnal sih medannya kecil ya, maksudnya ruangnya kecil, mungkin sebuah riset lah gitu. Kemudian kita sampaikan, taruhlah di tesis, disertasi, atau skripsi. Skripsi pun bisa. Kita di awal, saya selalu bilang, kayaknya kita bisa bikin skripsi, tesis, itu hybrid deh. Karena biasanya orang yang setelah mengerjakan skripsi, tesis, atau disertasi, kalau disertasi mungkin dia masih baca ya, kalau skripsi, tesis, berikutnya dia tuh udah nggak mau baca ulang lagi gitu. Setelah dia lulus tuh, peluang dia untuk membaca ulang lagi itu kecuali untuk revisi itu sangat kecil gitu. Yang dia aja nggak mau baca, gimana orang lain? Orang lain mungkin baca untuk mengutip ya, untuk mencari referensi. Tapi saya pikir itu bisa dilakukan. Prinsip-prinsipnya dasarnya ya. Ketika ini ada satu juga, saya baru ingat benar, ada satu buku itu berasal dari skripsi anak komunikasi di Unpad. Dia skripsinya ini sangat enak. Yang tema yang dia bahas pun enak, sesuatu yang umum, sesuatu isu yang relevan dengan kehidupan orang secara langsung ya relatednya. Jadi bukan studi linguistik, bukan dia yang dia pakai, itu bukan itu. Dia melihat cara komunikasi gitu, suatu golongan etnis gitu kan, dan itu dipaparkan dengan sangat luas, komunikatif. Jadi dia memang membuatnya itu, menurunkannya itu dengan sangat ya tadi luas, menarik gitu kan. Sehingga ketika itu dia lulus sarjana, skripsinya bisa diterbitkan dengan waktu yang tidak lama. Dia memperbaiki beberapa hal dan dia kemudian bisa menerbitkan itu menjadi buku. Nah, bayangkan itu kan, kalau ini sebenarnya ini gini loh. Kita tuh di Indonesia bilang, terbitan kita tuh rendah lah, kita cuma sekian buku lah. Padahal setiap tahun itu berapa sarjana, berapa magister, apalagi dokter yang diterbitkan, yang diluluskan dari kampus. Itu naskah kan itu. Apa yang teman-teman kerjakan itu kan naskah yang sudah berdarah-darah itu dibuat. Tapi kalau misalnya itu hal-hal dasarnya itu diterapkan, itu bisa. Jadi misalnya teman-teman, misalnya contohnya sederhananya, ini saya rasa ini tidak mengganggu dari pengerjaan tadi ya, karya ilmiahnya. Ketika teman-teman membuat skripsi lah taruh misalnya, atau tesis, kemudian di situ ada istilah yang teknis gitu kan, istilah yang berkaitan. Saya pikir tidak ada masalahnya ketika penjabarannya itu di bawahnya itu disampaikan contohnya, konsep lainnya, atau penyederhanaan, bukan penyederhanaan ya, mungkin konsep penjelasannya dari istilah itu apa. Saya pikir itu tidak apa-apa, walaupun tapi memang tidak secara panjang lebar gitu, tidak secara khusus mau satu halaman menyederhanakan konsep itu, tidak. Dan juga mungkin tidak banyak bermain foto di dalam tulisannya gitu kan. Ada nanti ada bagian-bagian tertentu yang ada fotonya. Paling ini situ, itu yang bisa diterapkan. Tapi dari sisi unsur seperti menarik gitu kan, apa yang menarik buat Anda, itu coba kalian terjemahkan. Kenapa Anda memilih isu itu jadi suatu penelitian Anda atau suatu karya ilmiah Anda, itu coba Anda yakinkan juga kepada orang lain. Apa yang menurut kita menarik, kita tertarik sama isu itu, bisa jadi ada orang lain juga yang sama tertariknya dengan isu itu. Itu sih paling dasarnya. Jadi sisi luasnya, komunikatifnya, kemudian jangan berupa rangkuman, itu tetap ya. Jadi ada ruhnya gitu. Karena kan kita membuat riset, ada juga yang kopi sana, kopi sini gitu, kemudian menyatukannya dan mengemasnya dan sebagainya itu, sehingga itu
rangkuman, terasa sebuah rangkuman. Itu sih, itu yang paling yang saya rasa itu bisa diaplikasikan. Kemudian kalau untuk puisi sih, puisi atau karya sastra sebenarnya ini juga tergolong sesuatu yang populer. Populer itu kan intinya adalah disukai oleh orang banyak ya. Itu intinya dari populer. Itu sih sudah tidak perlu ini ya, karena memang dia disukai oleh orang banyak. Misalnya karya sastra, misalnya berupa novel, berupa puisi, itu ya memang sudah karakternya sudah populer. Saya itu. Terus tadi ada satu lagi apa ya? Yang kedua, Mbak Robi. Yang kedua tadi tentang foto yang dimasukkan di artikel kita itu. Boleh. Ya. Ya, foto Bu, tidak mesti harus dokumen pribadi. Foto boleh dari yang lain, tapi disampaikan sumber fotonya. Dan kalau bisa memang kita cari sumber fotonya atau website atau tempat yang menampung fotonya itu, yang memuat foto itu cukup representatif lah untuk kita munculkan di dalam artikel kita. Sangat boleh, nggak apa-apa kita pakai orang lain, tapi sumbernya itu harus dicantumkan karena kita menghargai kan, menghargai orang lain. Kita ingin dihargai, maka kita menghargai orang lain juga. Kemudian captionnya paling penting. Misalnya fotonya kita tidak menemukan foto yang benar-benar sesuai dengan yang yang sedang kita tulis. Kita bisa mencari foto lain tapi sebagai ilustrasi dari itu bisa disampaikan. Tinggal nanti captionnya. Caption penting karena itu supaya orang paham ya. Ini apa maksudnya, relevansinya dengan tulisannya. Begitu Mbak Robi. Mudah-mudahan. Oke, ada lagi pertanyaan? Dari siapa? Oke, udah nggak ada lagi ya Mbak Robi ya. Ini ada 3 penanya, satu di chat, satunya lagi Mbak tadi udah yang duluan Mbak Lidatul Umamah ya. Saya makasih ya Mbak Robi. Monggo Mbak Lidatul Umamah. Mbak Lidatul dulu baru nanti ke Mbak Nuri ya. Oh, Mas ini. Sebelumnya saya sampaikan. Oh, Mas. Siap. Iya. Yang sekarang Mbak Lidatul, monggo Mbak Lidatul. Sorry. Ya, saya sampaikan terima kasih kepada Mbak Anita yang sudah memberikan pemaparan materi. Jadi terkait tentang artikel populer ini ya, apakah di dalam artikel populer ini juga sama seperti halnya artikel-artikel lain yang kadang juga saya menggunakan literatur-literatur klasik di dalamnya sebagai penguat data ya, dan juga saya sering sinkronkan ketika saya mencari psikoanalisa di dalamnya. Saya kira ini cukup rancu ya, karena yang saya buat sebelum-sebelumnya ini bukan artikel populer, makanya ketika saya ingin membuat artikel populer, apakah di dalam artikel populer ini juga boleh mencantumkan atau mengambil rujukan dari literatur-literatur klasik sebagai penguat data di dalamnya. Sudah cukup itu saja. Terima kasih. Terima kasih Mbak Lida. Oke, mungkin literatur klasik itu seperti textbook ya? Betul nggak? Ya, kalau misalnya seperti textbook, rujukan-rujukan ya, kalau untuk populer bisa saja, apa-apa kok. Kan intinya tadi adalah bagaimana kita bisa datanya boleh apa saja, kan? Ada istilah boleh gitu. Kalau memang tidak bisa dihindari untuk memakai istilah atau menyampaikan jargon gitu kan. Kalau tidak bisa dihindari silahkan. Tinggal bagaimana kita memberikan padanan untuk membuat orang memahami itu. Misalnya kita lagi nulis tentang psikologi. Ya, kalau psikologi kan banyak istilah-istilah. Dan kita juga ketika orang awam membaca artikel, biasanya artikel psikologi, artikel ekonomi,
artikel kemiliteran ya, itu yang istilah-istilah atau konsep istilah lah ya, kita pakai istilah atau teori yang tidak bisa dihindari. Nah, itu nggak apa-apa. Kan disebutkan misalnya ini textbook-nya apa gitu kan ya, disebutkan judulnya dan siapa penulisnya sehingga orang bisa tahu, karena tujuan kita adalah kita bisa menyampaikan seinformatif mungkin gitu kan. Nanti di situ teorinya apa misalnya, atau kan yang kita ambil itu apa, kemudian kita kembangkan, kita beri penjelasan, kita jelasin lebih panjang lagi dari istilah atau teori tersebut gitu. Apa Mbak? Kan intinya si artikel kita ini dan kita sebagai penulis ini kan harus menguasai, harus secara komprehensif gitu kan. Nah, dan harus bisa bertanggung jawab juga ya, informasi yang disampaikan di situ. Jadi apa-apa, silakan boleh dipakai, tinggal nanti yang membedakannya dia dengan ilmiah. Kalau ilmiah, ketika dia mengutip teori, yang kemudian yang kalian lakukan adalah langsung menghubungkannya dengan kasus misalnya gitu, atau langsung menghubungkannya dengan isu yang sedang dibahas. Tapi kalau di populer, sebelum sampai ke sana ada memberikan penjelasan tentang itu, atau bisa penjelasannya bisa disampaikan lewat isunya gitu, isu yang sedang dibahasnya. Tapi memang dari tinggal kita menilainya lagi si teori ini. Ketika kita mau membicarakan tentang sisi kejiwaan misalnya gitu kan, kita memberikan contohnya dengan misalnya dijembatani dengan kalimat, mari kita lihat pada kasus yang atau mari kita lihat pada apa yang dialami oleh si tokoh misalnya, siapa yang kita sedang bahas di situ. Nah, kemudian di situ kalau ada masih terbentur dengan istilah lagi, beri padanan untuk memahami istilah itu. Jadi gitu. Itu sih standarnya, basicnya dari kalau kita ingin menggunakan tetap menggunakan textbook. Jadi nggak apa-apa. Kemudian nanti pasti di akhir dicantumkan sumber referensi kan. Cantumkan saja, tidak apa-apa sumber referensi kita itu. Jadi sumber referensinya tidak mesti harus artikel lain. Sumber referensinya boleh, karena kita sebagai penulisnya sangat-sangat wajib untuk melakukan riset. Jadi risetnya berarti harus dari berbagai macam sisi, dari sisi keilmuannya kita harus paham, harus tahu, harus baca, gitu kan, harus punya dasarnya, dan juga dari sisi informasi yang berkembang terhadap isu tersebut. Itu Mbak Lida. Mudah-mudahan. Lida. Melida tuh Mama. Kaget gue. Iya, karena pengalaman saya ini ya, kemarin buat artikel tentang climate change yang dengan pemanfaatan putung rokok atas kesadaran ya setiap orang lah ya, menggunakan psikoanalisanya Sigmund Freud sama Paul Freire. Jadi saya bingungnya di situ, karena yang saya angkat kan kemarin yang saya buat itu artikel ilmiah, seperti biasanya gitu. Kalau diangkat jadi artikel populer, apakah bisa? Bisa. Kenapa Mbak? Bisa, memang harus dilihat ya dari sisi, harus dilihat artikel hasilnya seperti apa gitu. Nah, nanti kita bisa tahu mana yang kemudian hal-hal tertentu yang harus kita kembangkan supaya dia menjadi sebuah tulisan yang populer. Bisa kok Mbak. Jadi mungkin caranya begini Mbak. Pertama Mbak, ini kan memang masalah latihan ya. Masalah latihan. Jangan sampai level kemanapun kita terus harus latihan, harus menimba ilmu. Jadi Mbak coba bikin first reader dari beberapa orang yang tidak satu ilmu dengan Mbak. Bukan teman-teman psikologi, bukan teman-teman yang satu kejuruan, cari teman-teman lain dengan berbagai macam latar belakang, kemudian berikan artikel Mbak pada mereka, minta mereka memberikan feedback. Tapi memang harus cari orang-orang yang, jangan orang yang julid, jangan orang yang
yang bisa memberikan efek negatif sama kita. Jadi cari orang-orang yang memang bisa. Ini terus dilakukan kok. Buku-buku penulis-penulis banyak yang juga melakukan seperti itu. Nanti mereka pilihlah 5 orang misalnya, 10 orang paling banyak. Baca artikelnya Mbak, dan nanti mereka minta feedback sedetail mungkin, kasih note dulu kalau perlu mereka di situ. Jadi kasih share PDF-nya sehingga mereka bisa kasih note di situ. Menurut mereka bagian mana atau informasi mana yang mereka masih belum paham, yang mereka bingung, mereka bagi mereka itu berat untuk memahaminya. Nah, itu bisa jadi cara-cara untuk kita pertama melatih rasa tadi untuk bisa menemukan di bagian mana yang kemudian populer itu bisa keluar lebih banyak. Cara kita menulis secara populer itu bisa keluar, harus wajib keluar lebih banyak. Gitu. Coba buat seperti itu, Mbak. Jadi biar Mbak Balida nggak bingung sendiri. Jadi kita bisa bingung bersama-sama dengan para. Dari isunya sih bagus tuh, dari temanya maksud saya. Oke. Sudah Mbak Lidatul Umamah. Oke, sudah cukup Mbak Marisa. Terima kasih. Oke, sama-sama. Selanjutnya kita yang di chat ini Mbak Anita dari Mas Jamil. Nuri Khairil Jamil. Assalamualaikum Bu Anita, perkenalkan saya Jamil, izin bertanya. Dalam beberapa pengalaman saya, setidaknya dalam paragraf awal dinarasikan dalam 2 bentuk, yaitu model penulisan secara umum dan model penulisan langsung kepada poin pembahasan inti sebagai pemantik. Menurut Bu Anita, dalam penulisan populer lebih baik dan efektif untuk pembaca menggunakan model yang mana? Atau dari Bu Anita terdapat model efektif lainnya? Terima kasih. Waalaikumsalam. Halo Mbak Anita. Kalau kita bicara populer, sebenarnya ini pada dasarnya dia tidak baku. Apalagi kalau kita related ini kepada gaya penulisan, gaya penulisan seseorang. Ini bisa sangat beda bagaimana nyamannya. Saya lihatnya kepada lebih daripada dipengaruhi kepada gaya. Kalau memang pembuka itu intinya adalah bagaimana bisa menyampaikan itu secara menarik. Ya, menariknya di mana? Kalau kita membukanya secara umum, misalnya suka membicarakan tentang ini Indonesia sedang masa pandemi, itu bisa secara umum ya, karena belum masuk ke dalam yang khususnya. Itu bisa juga menarik. Gitu. Intinya bagaimana tadi mengolah di kata, mengolah di punch opening fakta. Jadi orang selalu bilang fakta itu nanti dia di tengah gitu ya. Tapi kalau sekarang dengan kekuatan dan gempuran berita yang begitu banyak, saya pikir kita harus bisa mengambil satu kata dan menyampaikan itu di depan. Ya, jadi untuk menarik minat orang kepada tulisannya kita. Gitu. Ini kalau pengalaman dari saya gitu kan. Jadi kita harus langsung merasakan pentingnya dia membaca itu, wajibnya. Kita menimbulkan wajibnya dia membaca tulisan itu. Nah, itu harus ada gitu di depan, di awal. Nah, kalau apakah dia bentuknya tadi misalnya deduktif, induktif atau dia mau campuran, itu terserah sebenarnya dari si atau dia mau buka secara langsung atau secara umum, itu tergantung dari gaya penulisan seseorang itu. Saya nggak bisa bilang efektifnya ini karena mungkin bisa jadi efektifnya bagi saya gayanya seperti ini. Saya bukanya secara umum gitu. Tapi bisa juga efektifnya saya efektifnya Mas Jamil secara khusus, secara langsung gitu. Nah, itu dia. Jadi
kemudian mana yang kita tahu secara pribadi, misalnya kemudian bagaimana saya mengetahui mana cara yang efektif buat saya, ya kuncinya ya cuma satu, karena seorang penulis itu cuma punya satu resepnya mereka, cuma punya satu strateginya mereka, yaitu terus menulis, nggak punya lagi yang lain. Mau dia menjadi, bagaimana caranya bisa jadi penulis, ya teruslah menulis. Gimana caranya supaya tulisan kita bagus, ya teruslah menulis. Karena memang itu, kita latihan terus, seperti orang yang lari, seperti orang yang main musik, latihan dan banyak referensi. Itu yang kemudian bisa membuat kita, tulisan kita menjadi efektif untuk membaca. Jadi di situ ditanya mana yang efektif, tidak usah dibingungkan dulu, banyak dulu latihan, coba bikin yang seperti apa, dan kemudian lihat respon pembacanya, coba yang langsung seperti apa, lihat respon pembacanya. Gitu. Kalau belum punya media salurannya untuk memuat tulisan, gitu kan supaya bisa dapat feedback, gitu. Seperti saya bilang ke Mbak Lida tadi, kalau Mbak Lida bingung, coba Mbak Lida share tulisannya kepada orang lain, bagikan kepada orang lain, tapi memang kalau kita sebutnya first reader misalnya ya, atau memang reader beneran gitu, tapi cari yang tidak memberikan efek negatif kepada mental kita. Jadi itu juga yang bisa dilakukan sama Mas Jami. Coba latihan kalau belum punya medianya, coba kalau belum punya media salurannya mau kemana tulisan-tulisan itu, Jami coba bisa mungkin untuk mengikuti banyak lomba. Jadi kalau sekarang lagi masanya pandemi gini, online gini, banyak banget nih lomba-lomba nulis. Ikut saja, ikut terus. Sambil melatih kita, dan sambil ketika misalnya tulisan kita, ini saya coba dengan pembuka yang seperti ini. Saya coba dengan gaya penulisan yang seperti ini. Ketika memang tulisan itu kemudian dilirik dan masuk dan nominasi oleh panitia, berarti kan efektif tuh apa yang disampaikan. Oh, saya coba seperti ini. Nanti dari situ, kalau misalnya ternyata semuanya bagus, semua respon bagus, berarti tinggal lari kepada diri kita. Kita sendiri sebenarnya pengen punya signature apa nih dalam gaya kita menulis. Kan gitu. Cukup terjawab Mas Jamil. Maaf ya tadi saya salah sebut. Mas Jamil, apakah sudah? Mbak Anita suaranya agak putus-putus ya? Oh, agak putus-putus ya? Oh. Sebentar, Mas Jamil. Bentar, kita tanya Mas Jamilnya. Gimana, sudah puas atau masih tadi terdengar lirik atau bagaimana? Kita memang harus sering-sering lebih melatih diri lagi. Karena jujur sampai saat ini saya juga masih belum menemukan kekhasan dari tulisan saya, Bu Anita. Jadi sampai saat ini juga masih mencari-cari. Karena yang menjadi problem bahwa editor, juri ataupun lainnya akan membaca tulisan kita secara penuh ketika di pembukaan awal itu sudah menarik. Itu yang masih ini menjadi problem di saya khususnya. Tapi secara keseluruhan alhamdulillah sudah paham. Terima kasih Bu Anita. Jadi dia Mas Jamil terus saja coba banyak, jangan dibebankan dulu dengan metodenya gimana ya, struktur yang tepatnya tuh bagaimana gitu. Enggak, kita coba latih main tadi untuk mengasah rasa kita terus gitu. Semangat Mas Jamil. Semangat Mas Jamil, banyak lomba juga di Perpusnas, lomba menulis, jadi diikutin. Banyak banget sekarang lomba tulis. Oke, selanjutnya tadi Dari siapa lagi? Arif Yaman ya. Mas Arif Yaman, silakan pertanyaan selanjutnya. Ya, baik Bu. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf kemarin nggak bisa gabung, baru bisa gabung hari. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Ya. Begini Mbak Anita, apa namanya?
Saya tergabung dalam suatu komunitas pegiat wisata atau bisa dikatakan Pokdaris. Nah, Pokdaris itu dia memiliki website. Dalam website itu pertama kali menulis kita itu menggunakan gaya bahasa yang formal. Dan alhasil sedikit. Nah, lalu kita mencari cara bagaimana tulisan kita dibaca atau dikenal oleh orang banyak, baik yang tua maupun yang muda, seperti itu. Dan ternyata kita coba dengan menggunakan gaya bahasa yang seperti ada kata-kata guys dan juga penambahan emoticon di dalam tulisan kami, seperti itu. Nah, dan juga pada judul yang awalnya kita pakai gaya bahasa formal, lalu kita coba menggantinya dengan gaya bahasa yang ya agak sedikit nyeleneh dan juga membuat orang penasaran. Akhirnya dengan begitu mungkin menurut kami orang calon pembaca akan tertarik dan benar bahwa dengan gaya bahasa yang seperti itu viewers yang tulisan awal itu lebih sedikit daripada yang gaya tulisan yang baru seperti itu, dan juga terkait penambahan visual atau gambar. Nah, awalnya gambar itu hanya sangat minim, paling tidak 2 ataupun 1. Lalu viewersnya itu sedikit juga, dan kita coba menggunakan visual atau gambar yang jumlahnya itu bisa dikatakanlah lebih dari 3 atau 4 seperti itu. Dan alhamdulillah juga ternyata banyak viewersnya juga seperti itu yang membaca atau melihat tulisan kita seperti itu. Dan pertanyaannya, apakah kedua hal tersebut, gaya penulisan bahasa dan juga jumlah visual yang ada di satu artikel itu menjadi parameter tersendiri bagi si penulis? Itu saja, Bu. Terima kasih. Ya. Nah, oke, Mas Arif. Nah, tadi kita ngebahas tentang penulisan populernya. Kemudian kalau kita sudah tahu tulisan populernya, kita naik lagi nih. Kita naik ke atasnya, yaitu tulisan ini akan ditaruh di media apa? Akan diperuntukkan untuk apa? Kalau dia ditaruh di media apa? Nanti di situ kita bicara lagi tentang karakter si medianya. Medianya itu bagaimana? Nanti masuk juga ada hubungannya ke gaya selingkuh di dalam media itu. Gitu. Jadi dia apalagi ini bicara tentang pariwisata, wah itu nggak boleh kalau bahasanya kaku dan nggak boleh nggak ada foto, kalau bisa ada ditautkan video orang lain gitu yang itu nggak apa-apa gitu kan, itu sama-sama saling rekomendasikan, misalnya video orang lain ditautkan dengan map-nya, itu wajib banget. Karena kenapa? Kalau bicaranya tentang saya sempat baca juga ya artikelnya itu ya. Jadi kalau ini khususnya untuk wisata ya, kita medianya kita harus kita rumuskan. Ini yang baca siapa? Yang baca adalah orang yang mau jalan-jalan. Orang yang mau jalan-jalan. Nah, kita kemudian breakdown lagi. Tujuan kita ini yang mau jalan-jalannya itu siapa ya gitu. Kalau perlu kita cari tahu. Kita bikin riset, cari di demografi masyarakat Indonesia mana yang paling banyak jalan-jalan di Indonesia, jalan-jalan lokal misalnya. Kita cari tahu, nah nanti dari demografinya itu kita bisa tahu, oh usia sekian, kemudian asal daerahnya sekian, gini. Oke, kalau usia sekian berarti latar belakang mereka sedang kuliah kah, sekolah kah, gitu kan. Yang paling banyak, kemudian kita lihat juga sebenarnya yang paling banyak orang cari referensi untuk jalan-jalan dari internet usia berapa sih gitu kan. Kencang namanya traveling itu ngabisin duit untuk beli boba dan traveling itu usia berapa sih gitu kan. Nah, itu kita lihat gitu misalnya. Mereka yang paling kenceng nih. Nah, sekarang sudah ketahuan nih, sudah meningkat. Kemudian dicek. Kan kita bisa
cek ya pembacanya kita tuh kita sesuaikan lagi gitu bahasa di situ. Baik itu apa namanya gaya bahasanya, cara kita menyapa ke mereka. Gak apa-apa kalau kalian medianya memang media wisata, kalian punya misalnya, nah iya wisata ini. Oke, kalau misalnya kalian punya sapaan kepada pembaca nggak juga nggak apa-apa, misalnya sobat wisata misalnya, hey travelers misalnya, atau apalah sahabat petualang atau apalah, kalian bisa silakan memilih sendiri sehingga jadi ciri khas dari medianya kalian. Kemudian nanti kalau kalian main di sosial media juga related itu bahasa kalian menyapa follower kalian dengan di situ dan dan ya bakunya santai rileks karena orangnya memang mau wisata, orang mau jalan-jalan gitu kan. Jadi nggak boleh nggak boleh banget itu ya masalahnya kaku gitu. Kemudian foto wajib gitu. Bahkan kalau saran saya orang kan sekarang banyak kita kan eksis nih karena kamera kita sudah ada di tangan gitu, kita nggak perlu kamera bagus. Oke, otomatis kalian bisa mengundang pembaca kalian atau follower kalian untuk mengirimkan fotonya. Misalnya, minggu depan kami akan membahas ini. Siapa yang sudah pernah datang ke sana? Siapa yang mau fotonya dimusti serta merta kalian semua yang harus jadi dokumen pribadi atau kalian nyarinya dari Google yang umum gitu. Ini kan kalian melibatkan pembaca kalian atau melibatkan traveler lainnya yang bisa dan mau yang mau menyumbangkan dokumentasi mereka yang intinya misalnya memuatkan ini dari satu video dari seorang traveler ini di sini kalian bisa lihat gitu. Itu nggak apa-apa, dia juga tapi minta izin dulu sama dia juga senang kan dia akan datang orang-orang yang nonton videonya dia dari artikelnya kalian kayak gitu. Jadi saya pikir itu. Jadi untuk membuat sesuatu ini bisa berlaku macam-macam, misalnya entah wisata, entah kalian membuat blog kesehatan atau kalian membuat sehingga informasinya jangan langsung kayaknya kita harus yang kaku atau apa gitu ya, harus baku supaya resmi gitu kelihatannya. Enggak, dilihat siapa membaca kalian, siapa target kalian. Kemudian setelah kalian punya target, cek di review lagi pembacanya ini demografinya gimana, kan bisa dicek ya sekarang ya Alexa atau apa, kalian bisa cari itu untuk mengetahui lebih lanjut sehingga nantinya kalian bisa lihat juga isu-isu mana nih yang kenceng, gaya seperti apa yang mereka suka, apakah yang di bawahnya menampilkan cara datang ke sana bagaimana, biaya berapa yang harus kalian siapkan untuk jalan-jalan ke sana gitu. Kan seru tuh misalnya sekarang parah lah mungkin ya setelah kita di pandemi, kita di dalam rumah aja adalah hasratnya orang untuk jalan-jalan. Orang pengen piknik nih semuanya, dan pikniknya itu pasti ke alam. Piknik luar negeri belum bisa, kalau orang yang punya uang piknik luar negeri belum bisa. Jadi sehingga orang yang mampu dan orang yang punya uang banyak dan orang yang pengen jalan-jalan ekonomis itu otomatis akan terpusat di lokal gitu kan, objek wisata lokal, hanya berkunjung ke Indonesia. Otomatis mereka cari informasi sebanyak-banyaknya sehingga teman-teman bisa ngasih referensi dalam menulis wisata gitu kan, bukan hanya sekedar bicara tentang ini pantai ini ada apa-apa, tapi dalam 3 hari 2 malam jalan ke Jember atau kemana gitu kan, apa saja yang bisa dilakukan dan berapa biayanya, nginepnya di mana, makannya di mana, itu kan referensi-referensi seperti itu. Misalnya jalan-jalan budget 2 juta untuk satu keluarga misalnya. Misalnya ya, itu hal-hal kayak gitu yang, dan terus otomatis kalau kayak gitu kan nggak bisa kaku, tulisannya nggak bisa baku, dan sebutkan sapaan pembacanya kalian gitu. Wah asik itu, ternyata bisa jadi nah terus banyak-banyak kerjasama, banyak collab dengan yang lain gitu. Jadi collab dengan
traveler lain yang punya channel YouTube gitu. Jadi kalian nggak kerja Rodi sendiri Iya Bu, benar. gitu. Selama ini saya dan juga Ketum ketika hendak ingin memuat suatu tulisan di website, kita harus mengunjungi dulu tempat tersebut. Misal kita mau nulis tentang wilayah desa wisata di Megalitikum atau di Patemon. Ya sudah, kita harus berangkat dulu, baru setelah itu kita nulis. Nulis dan juga sekaligus bikin konten YouTube, Bu. Jadi semuanya kita sendiri kayak gitu. Karena teman-teman tiap desa wisata di sini nih kemarin dimintai untuk menulis potensi dan lain-lainnya yang ada di sana, itu mereka seperti abai seperti itu. Jadi kita mau nggak mau harus mendatangi sendiri. Seperti itu sulitnya. Untuk collab kita masih ini. Iya. Masih kesulitan, Bu. Kalau kita mengajak orang lokal untuk menuliskan tentang daerahnya, ini karena dia setiap hari ada di situ ya, jadi dia tidak merasa apa sih saya harus menulis tentang itu, untuk menuliskan tentang itu pasti banyak. Itu saya yakin banyak. Gitu. Nanti saya Ya, Bu. Kontak ya. Bagaimana, Bu? Nanti kalau saya ke Situbondo saya kontak ya. Iya, Bu. Saya tunggu di Situbondo. Insya Allah 1 bulan belum selesai liburan di sini. Oh gitu. Waduh, saya harus ngekos dong. Alhamdulillah sudah ada 32 desa wisata, Bu. Masih mau OTW lagi. Oh, banyak. Nah, itu Alhamdulillah. Orang-orang pasti banyak orang sudah pendatang ke sana. Ya lumayan lah, Bu, sejak pandemi ini ya salah. Baik, Bu, terima kasih. Ya, pandemi. Benar. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bu Anita. Baik, Bu, sudah selesai penanyanya. Masih ada pertanyaan yang belum? Sudah jelas. Sudah jelas. Ada pertanyaan lain, teman-teman? Kita masih punya waktu 15 menit sebelum sesi selanjutnya. 3 pertanyaan. Kalau boleh ya Mbak Anita ya? 3 pertanyaan lagi ya? Atau 2? Atau 1? Oke teman-teman. Mau bersiap yang lain ke sesi berikutnya juga nggak apa-apa. Iya. Oke, adakah yang ingin bertanya? Teman-teman yang lain. Oh, Pak Yandri sudah datang, sudah hadir. Adakah teman-teman? Sudah tidak ada ya? Sudah tercerahkan semua ya? Masih sudah keren-keren. Iya Mbak, mereka kritis sekali nih, kemarin juga bertanya tentang Bank Sentral juga kritis semua dan sangat-sangat membuat Mas Hafiz cukup wow. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin saya kembalikan ke Mbak Saskia. Kita lanjut ke sesi selanjutnya, nggak apa-apa ya Mbak Anita ya? Oke, terima kasih kepada Ibu Anita yang sudah memaparkan materi yang sangat luar biasa dan sangat membuka pemikiran kita untuk semangat lagi pemaparan materi pertama.
Mungkin bisa direlakskan dulu, santai-santai dulu sebelum masuk ke pemateri kedua. Saya putarkan lagunya Bank Indonesia aja terlebih dahulu ya. Oh, rehat bentar karena tadi diskusinya cukup membuat kita memutar otak lagi, mencari inspirasi lagi. Nanti setelah ini Pak Yandri lebih detail lagi. Ya, saya putarkan ya sebentar ya. Mbak Marisa, saya boleh izin pamit? Mbak, buatan apa-apa. Gimana nuwun sangat nggih, Mbak? Boleh Ibu Anita. Jauh saya pakai bahasa Sunda. Sehat semuanya, terima kasih ya atas kesempatannya. Ditunggu karya-karyanya. Siap. Siap. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Bu Anita.